Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah para jamaah Bapak sekalian, di malam hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan menjadikan hidup kita selalu terbimbing melalui petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran dan juga bimbingan Rasulullah SAW dalam sunnahnya, sehingga inilah yang terus mendorong kita untuk tidak pernah berhenti belajar sepanjang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita ambil pelajaran-pelajarannya untuk bisa kita teladani dalam kehidupan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Ibrahim ini, dan dia adalah sebagai ayah kita, ya, Abina Ibrahim, ayah kita Nabi Ibrahim, sehingga beliau memiliki keteladanan sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, ya, bagi keluarganya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabadikan keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik keluarganya. Dari kisah-kisah yang disebutkan itu, paling tidak kita bisa mengambil kesimpulan apa yang beliau lakukan, dan ini bisa kita ikuti juga, ya, bagaimana sukses di dalam memimpin, ya, keluarga. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah berdoa. Sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, ya, di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi jangan pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala, peran Allah, hidayah Allah. Ya, terkadang manusia merasa dirinya itu hebat, ya, dengan keilmuan, dengan kemampuannya. Ya, justru kalau kita membaca kisah Nabi Ibrahim ini, doa-doa Nabi Ibrahim itu panjang, punya harapan, ya kan, menginginkan keluarganya, menginginkan keturunannya, ya kan, termasuk orang-orang yang soleh. Bahkan sebelum memiliki keturunan pun berdoa, ya, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabbku, karuniailah aku, ya, orang-orang yang soleh. Jadi dari doa, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, adalah keteladanan. Ya, jadi keteladanan ini penting sekali. Jadi kalau kita menginginkan keluarga keturunan kita soleh, ya, maka harus dimulai dari diri kita. Makanya kan sebelum, ya, ahlikum, ya, keluarga kalian, kan yang Allah perintahkan ku anfusakum dulu, peliharalah diri kalian dulu.
mulai dari diri kalian. Nah, baru setelah diri kalian berusaha ya untuk mensolehkan diri, maka berikutnya adalah wa ahlikum, dan keluarga kalian. Menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, itu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, keteladanannya itu sampai keluarganya itu mengikuti. Ya, dan dengan keteladanan, kesolehan ya, yang dilakukan itu juga ya akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarga itu. Jadi dimulai dari kesolehan diri kita, dengan kesolehan kita itu akan berpengaruh kepada keluarga. Jadi kesolehan kita untuk kesolehan keluarga. Ya, makanya nanti di kisah ini kita lihat ketika Nabi Ibrahim sudah melakukan keteladanan, kesolehan, maka Allah akan kemudian mensolehkan keturunan-keturunan berikutnya itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri, ya itu tidak akan mampu. Kita tidak akan bisa ya selama 24 jam terus mengawasi keluarga kita. Ya kan? Terus mengawasi anak-anak kita, keturunan kita, itu nggak mungkin. Ya kan? Makanya dengan diri mensolehkan diri kita, ya kan, itu akan datang bantuan Allah mensolehkan keluarga kita, menjaga keluarga kita juga gitu. Ya, jadi itu penting. Makanya misalnya di kisah lain, kisah Dzulqarnain ya, bukan Dzulqarnain, kisah siapa namanya, Nabi Khidir ya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya itu kan diantaranya ketika masuk ke suatu kampungan sampai tidak ada yang menjamu. Ya kan, jangankan makan minum aja nggak ada yang ngasih. Tapi ketika melewati suatu rumah yang akan roboh, ya kan, itu malah diperbaiki, ya malah dibangun kembali, dikuatkan. Ya kan, ternyata itu adalah anaknya, rumahnya 2 orang anak yatim. Nah, Allah menyebut kenapa harus kemudian dibantu, ya ditegakkan lagi rumah yang roboh itu. Karena itu milik 2 anak yatim yang Allah sebutkan karena abuhuma sholihah. Ya, ayah dari keduanya itu adalah orang soleh. Jadi karena kesolehan ayahnya, ya Allah Subhanahu wa taala membantu anaknya itu. Ya, bahkan diperbaiki oleh nabi, oleh 2 nabi gitu ya. Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi itu pengaruh kesolehan seorang ayah terhadap dijaganya keturunan, dijaganya keluarga. Ya, nah kita lihat nanti Nabi Ibrahim pun ketika beliau telah berikan keteladanan, kesolehan, perjuangan beliau yang luar biasa ya dalam memegang prinsip tauhid, ya dalam berjuang, itu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan balasan. Nah, yang ketiga juga prinsip yang penting ya atas keberhasilan Nabi Ibrahim ya, selain tadi doa kemudian keteladanan, yang ketiga juga ada usaha dalam mendidik. Karena keteladanan saja tidak cukup, kita hanya mensolehkan diri kita tapi tidak ada usaha yang serius untuk mengarahkan keluarga, membimbing, ya menasihati langsung. Nah, kalau kita lihat nanti kisah-kisah Nabi Ibrahim juga ada ya bagaimana cara Nabi Ibrahim itu mendidik langsung kepada keluarganya. Nah, keteladanan dan kesolehan Nabi Ibrahim ini bisa kita lihat ya dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, diantaranya di surat Maryam yang kita baca tadi dari ayat 41 sampai sekitar ayat
50. Ya, jadi sejak awal ya Nabi Ibrahim bahkan ketika masih usia muda, sebelum usia muda ya, katakan usia remaja, ya itu sudah mulai memperjuangkan tauhid, ya memegang prinsip tauhid. Jadi ketika orang-orang sekitarnya telah berbuat musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang paling awal pertama kali dia dakwahi tentu ayahnya sendiri. Ya, ayahnya sendiri. Dan Nabi Ibrahim itu diceritakan lahir di Babilonia ya, di negeri Irak. Ayahnya itu disebut di Al-Quran Azar. Ya, Azar, walaupun para ahli nasab juga menyebut nama ayah Nabi Ibrahim itu Tarikh, namanya itu Tarikh. Ya, bisa jadi Azar itu nama asli ataupun nama julukan. Ya, dan ayahnya itu sebagai seorang pembuat patung. Ya, patung-patung yang disembah. Itu. Dan kepada ayahnya ya paling awal, makanya di surat ini dikisahkan, ingatlah dalam kitab Al-Qur'ani Ibrahim, sungguhnya dia orang yang sangat membenarkan seorang nabi ketika berkata kepada ayahnya, kenapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, ya kan? Jangan menyembah setan. Itu aku khawatir engkau mendapatkan siksa ya dari Allah. Jangan mengikuti setan. Jangan menyembah setan. Tapi kemudian ayahnya kan menolak ajakan Nabi Ibrahim itu. Itu apakah engkau ini benci terhadap Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? Kalau engkau tidak berhenti, aku akan rajam engkau. Ya, tapi Nabi Ibrahim secara halus beliau menjawab, salamun alaik. Ya, semoga keselamatan atasmu. Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan memohonkan ampun untukmu kepada Rabbku. Ya, walaupun pada akhirnya ayahnya tetap ya dalam keadaan musyrik. Ya, dan oleh Allah kemudian ditegur. Ya, tidak boleh memintakan ampun untuk orang yang musyrik. Ya, lalu kemudian kepada kaumnya. Ya, setelah kepada ayahnya, kepada kaumnya. Sebagaimana kita tahu kan ceritanya, ketika kaumnya itu mengadakan suatu perayaan, ya, hari perayaan yang dilakukan setiap tahun. Yang perayaan itu di suatu tempat ya, yang tentu mereka meninggalkan ya tempat ibadah mereka, patung-patung itu ditinggalkan. Nah, Nabi Ibrahim diajak oleh ayahnya untuk ikut dalam perayaan itu. Tapi Nabi Ibrahim beralasan, ini sakit, sesungguhnya aku sedang sakit. Tidak mau ikut beralasan. Nah, ini nanti oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis disebutkan Nabi Ibrahim melakukan kebohongan, ada 3 kebohongan. Ya, itu. Tapi kebohongan ini kan untuk kemaslahatan ya. Yaitu pertama ketika Nabi Ibrahim mengatakan aku sakit. Ya, saya sakit, gitu kan. Ya, padahal itu sebagai taktik gitu ya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara zahir itu kebohongan, pun hal itu dibolehkan gitu ya, untuk Nabi Ibrahim. Nah, maka ketika orang-orang tidak ada, berhala-berhala mereka ditinggalkan, maka Nabi Ibrahim mulai menghancurkan berhala-berhala itu dengan kampaknya. Ya, dan menyisakan satu berhala besar. Ya, digantungkanlah kampak itu di lehernya. Gitu ya. Nah, ketika orang-orang kemudian pulang, mereka kaget.
Siapa yang melakukan ini semua? Ya, itu mereka pasti tertuju kepada Ibrahim karena sudah diketahui. Dan itu disebut yuqalu fatan, seorang anak muda. Jadi pada saat itu usianya masih muda Nabi Ibrahim. Ya, fatan itu anak muda, masih muda. Ya. Lalu ketika ditanya siapa yang melakukan ini? Ya itu lihat itu kampak di atas lehernya itu. Jadi yang melakukannya adalah yang besar. Patung yang besar itulah yang menghancurkan. Lalu kata mereka, bagaimana mungkin ini patung? Gitu kan, tidak bisa berbuat. Lalu kata dibalikkan oleh Nabi Ibrahim, kalau memang tidak bisa berbuat apa kan kenapa kalian sembah? Gitu ya. Kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mendengar, tidak. Akhirnya kan mereka terbuka gitu kan pikirannya, sebetulnya menyadari ya kebenaran Nabi Ibrahim ini, tapi mereka menolak gitu ya, tidak menerima ya, sampai kemudian mereka memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim ya kan. Maka setelah disitulah kemudian dibakar Nabi Ibrahim, dikumpulkan kayu bakar ya, sampai malaikat Jibril pernah menawari gitu ya, apakah engkau ada kebutuhan perlu kepadaku? Kata Nabi Ibrahim, kalau kepadamu aku tidak butuh ya. Jadi malaikat Jibril bisa saja mendatangkan hujan untuk memadamkan api itu ya, tetapi Nabi Ibrahim tidak meminta bantuan kepada malaikat Jibril. Ya, dia hanya berdoa kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia hanya mengucapkan, berdoa kepada Allah. Sampai kemudian Allah langsung ya, yang menyuruh kepada api itu, ya naru kuni bardan. Wahai api, jadilah kamu dingin. Kalau berhenti sampai di situ, itu bisa saja api itu dingin, jadi kemudian membuat Nabi Ibrahim itu kedinginan ya kan, terlalu dingin. Tapi kemudian dilanjutkan dengan wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan bagi Ibrahim. Ya, ini selamat dan tidak ada yang terbakar sedikit pun dari tubuh Nabi Ibrahim, dari pakaiannya, kecuali hanya tali yang mengikatnya yang terbakar itu. Ya. Tidak sampai di situ perjuangan Nabi Ibrahim. Ya, keteguhan memegang prinsip ya untuk mentauhidkan Allah, mengajak orang kepada tauhid. Juga bersabar dengan resiko yang dihadapinya. Ya, sampai kemudian nanti berhijrah dari Irak itu ya, menuju ke mana Pak hijrah Nabi Ibrahim? Ke negeri Syam. Ya, ke Baitul Maqdis. Ya, diceritakan juga para penduduk Syam itu kan menyembah bintang-bintang. Ya, maka ada kisah diceritakan juga ya di dalam Al-Qur'an itu dialog Nabi Ibrahim ya dengan para penyembah bintang itu. Ya, di sini mungkin ada pemahaman yang perlu diluruskan ya. Barangkali ada orang menganggap Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Gitu ya, di surat Al-An'am ayat 75 sampai 83 itu. Ya, Nabi Ibrahim itu dalam rangka untuk mengajak berpikir kaum orang-orang yang menyembah bintang itu. Ya kan, ketika datang malam melihat bintang-bintang, ya dia mengatakan ini Tuhanku. Jadi Nabi Ibrahim itu sedang berdialog, membuka pikiran orang-orang penduduk Syam yang menyembah bintang-bintang itu. Tapi kemudian ketika lenyap bintang-bintang itu, ya aku tidak menyukai bintang yang lenyap itu, karena bagaimana mungkin Tuhan itu kemudian lenyap
ya, sehingga membiarkan hambanya itu tersesat gitu ya. Ketika datang bulan, mengatakan ini adalah Tuhanku. Ya, ketika kemudian menghilang, ya, lam yahdini rabbi la akunana minal qaumid dhalin. Kalau Tuhanku tidak memberikan petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Ya, datang lagi kemudian matahari, terbit matahari ini lebih besar. Tapi ternyata matahari juga menghilang. Maka kemudian kalau begitu ya bintang yang lenyap, bulan yang juga lenyap, matahari juga menghilang. Ya, berarti itu menunjukkan bukan Tuhan. Ya, maka Nabi Ibrahim mencontohkan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sehingga itu juga menjadi di antara doa apa itu? Doa intitah. Itu kan dari doanya Nabi Ibrahim. Itu penduduk Syam ya. Kemudian nanti juga ada kisah berdebat juga kan dengan salah satu raja di Syam, di apa namanya, apa di Irak ya, di Irak juga itu raja yang menganggap dirinya Tuhan ya. Dia mengajak berdebat dengan Nabi Ibrahim. Itu di Irak juga kisahnya itu. Ya, yaitu ketika mengatakan siapa Tuhan wahai Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kata raja itu, saya kalau menghidupkan mematikan saya juga bisa. Ya, yaitu ya dengan kebodohannya gitu ya. Dia ambil ada pengawalnya ya, ada apa? Pengawalnya 2 orang itu yang sudah diberi hukuman untuk dihukum mati. Yang satu dibunuh dan yang satu dimaafkan. Dia menyangka dengan berbuat seperti itu berarti dia bisa mematikan orang dengan membunuhnya dan bisa menghidupkan dengan membiarkan hidup. Padahal maksud Nabi Ibrahim ya menghidupkan ya dari asalnya tidak ada, dihidupkan. Tapi kemudian Nabi Ibrahim mengatakan lagi bahwa ya sesungguhnya Tuhanku itu mendatangkan matahari dari timur. Ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, maka datangkanlah dari barat. Ya, fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu terdiam. Ya, tidak bisa menjawab. Ya, itu menunjukkan kehebatan Nabi Ibrahim. Ya, kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi dari satu kisah ke kisah yang lain dari Nabi Ibrahim itu ya menunjukkan keteguhan beliau ya di dalam memegang prinsip, ya dalam berjuang meskipun resiko yang beliau dapatkan ya sangat luar biasa. Tapi dengan keteladanan Nabi Ibrahim itu ya, makanya di surat Maryam tadi itu di akhirnya Allah sebutkan falamma itazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Maka ketika Nabi Ibrahim itu memisahkan diri dari mereka, dari kaumnya itu ya, dan dia hijrah ke tempat lain yang bisa beribadah ya kepada Allah. Ya, dan apa yang mereka sembah selain Allah, wahabna lahu Ishaq. Ya, maka kami anugerahkan kepadanya Ishak wa Yakub dan Yakub wa kullan ja'alna nabiyya. Ya, dan seluruhnya kami jadikan sebagai nabi. Wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Dan kami anugerahkan kepada mereka dari rahmat kami ya, dan kami jadikan untuk mereka lisana sidqin. Ya, lisan yang jujur. Ya, maksudnya menjadi ya buah tutur yang baik, menjadi dikenal kebaikannya itu.
Dan ini juga merupakan doa ya Nabi Ibrahim. Di ayat lain Nabi Ibrahim itu berdoa, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya, dan jadikanlah ya Allah, jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik pada orang-orang yang belakangan. Jadi setelah aku itu aku menjadi orang yang dikenang baik ya pada keturunan-keturunanku itu. Ya, nah maka meskipun masyarakat yang ada ketika itu berbuat kemusyrikan dan Nabi Ibrahim sendiri, hanya Nabi Ibrahim sendiri yang membawa tauhid itu. Ya kan? Tetapi kemudian ya keteguhannya itu bisa diteruskan oleh keluarganya, oleh keturunan-keturunannya. Keteguhan memegang prinsip. Sampai kemudian menikah dengan Sarah, ya, dan Sarah juga ikut mengikuti bertauhid kepada Allah. Ya, juga Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut itu juga masih zaman dengan Nabi Ibrahim, yang dia itu disebutkan sebagai anak pamannya, ya, anak paman Nabi Ibrahim alaihissalam, jadi sepupu. Jadi masih keluarga, dan Nabi Lut pun ikut ya beriman. Ya. Sehingga nanti Nabi Lut secara khusus ya setelah masa-masa awal-awalnya bersama Ibrahim ya, berhijrah ke Syam. Tapi kemudian diutus secara khusus ke suatu kaum, suatu tempat ya yang dinamakan Sadum ya, tempat Sodom itu. Diutus secara khusus Nabi Lut itu, sehingga dia menjadi nabi tersendiri. Ya, itu kemudian Allah memberikan anugerah ya, itu keturunan, dan kita tahu bahwa dari setelah Nabi Ibrahim inilah kemudian keturunan-keturunannya kan semuanya menjadi nabi, gitu. Jadi atas keteguhan memegang prinsip di dalam tauhid. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh ya menjaga agama Allah ini, ya pasti Allah akan memberikan balasan di dunia ini. Ya, yaitu diantaranya adalah Allah akan juga menjaga keluarga kita, menjaga keturunan kita, gitu. Ya, barangkali itu ya diantara pelajaran yang bisa kita ambil pada malam hari ini. Ya, baik itu nanti keturunan dari istrinya Sarah, ya termasuk juga dari Hajar ya yang lahir Nabi Ismail alaihissalam, dan dari kedua nabi itulah ya keturunan-keturunannya kemudian menjadi para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang ditanyakan. Tadi di awal drama Ustaz menceritakan kebaikan orang tua itu akan bagi baik pada keturunan. Nah, kalau Nabi Ibrahim atau ada beberapa nabi itu orang tuanya kan tidak muslim Ustaz ya. Kenapa anaknya itu menjadi orang yang baik gitu? Apa yang membuat dia begitu? Ya, itu sudah menjadi menjadi ketentuan dari Allah ya. Memang tidak selalu sama ya antara ayah dan anak. Bisa jadi ayahnya yang musyrik, kemudian anaknya yang kemudian bertauhid kepada Allah. Ya, dan juga sebaliknya seperti dalam kisah nabi lain kan. Ayahnya bahkan seorang nabi tapi kemudian anaknya kan tidak beriman. Ya, jadi memang Allah sudah membagi-bagi hidayah itu, dan itu sesuai dengan
apa yang mereka pilih, karena manusia sudah diberikan pilihan oleh Allah untuk memilih apakah mau jadi beriman ataukah kafir. Jadi itu menunjukkan bahwa hidayah itu semata-mata dari Allah. Hidayah itu semata-mata dari Allah. Ya, tetapi sebagai suatu usaha, yaitu tadi di antara yang bisa membantu gitu ya, bukan suatu hal yang pasti, tapi bisa membantu untuk bisa menjadikan keluarga dan keturunan kita itu soleh adalah dimulai dari kesolehan kita. Ya, itu sebagai suatu usaha gitu Pak. Tapi bukan sesuatu yang pasti, karena yang memutuskan orang itu dapat hidayah atau tidak kan tetap Allah. Seperti halnya Nabi Nuh kan, dia sudah berusaha untuk mengajak anaknya, mengajak istrinya gitu, tapi ternyata mereka tetap tidak beriman gitu. Jadi itu poinnya, bahwa hidayah betul-betul dari Allah. Makanya kan kata Allah kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Tapi Allah lah yang memberi. Jadi ujung-ujungnya kembali ke hidayah Allah lagi. Ya kan? Cuman sebagai usaha yang kita maksimalkan adalah yang mulai dari kesolehan diri kita itu. Dengan kesolehan diri kita itu akan membantu ya untuk bisa soleh juga ya, pasangan, keturunan itu. Makanya juga yang dalam keluarga Nabi Muhammad itu, ketika Aisyah ya dituduh berzina sampai kemudian disucikan langsung oleh Allah, ya, dibebaskan, dan bahwa Aisyah tidak seperti itu, yaitu di surat An-Nur itu kan. Dan kemudian Allah menyatakan at-thayyibatu lit-thayyibina wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya. Wanita-wanita yang baik itu oleh Allah pasangkan bagi laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya. Begitu. Walaupun ketentuan itu kan tidak selalu berlaku begitu, tetapi secara keumumannya. Karena ada juga pengecualian yang tadi itu. Tapi secara umum ya memang ayat itu berkaitan dengan keluarga Nabi pada awalnya. Karena tidak mungkin Allah kemudian menjadikan istri-istri Nabi Muhammad ini kemudian berbuat durhaka kepada Allah. Ya, Allah jamin istri-istri Nabi itu semuanya orang-orang soleh, wanita-wanita solehah. Seperti halnya Aisyah tadi yang langsung oleh Allah ya dinyatakan kesuciannya dari Allah langsung di surat An-Nur itu. Ya kan? Surat An-Nur itu kan yaitu sebab turunnya dengan tentang kisah Aisyah yang dituduh berzina. Jadi waktu setelah suatu perang ya, namanya perang Bani Mustalik Muraisi, ketika pulang itu kan Aisyah ke toilet dulu ya, buang air, dan pas balik lagi setelah dari toilet itu balik lagi ke toilet. Kenapa? Karena kehilangan kalungnya ya, dan Rasul dan para sahabat itu mau berangkat, sudah mau pulang. Disangkanya Aisyah sudah masuk ke tenda yang dibuat di atas unta, ya kan, yang ditutup kan pakai kain. Jadi disangkanya sudah masuk, maka berangkatlah mereka. Sampai ada seorang sahabat yang ditugasi untuk melihat-lihat, ya, Sofwan bin Mu'attal itu namanya. Gitu, ternyata dilihatlah ada Aisyah ya. Sampai kemudian disediakan unta, naik tanpa ada sepatah kata pun. Mulailah orang-orang munafik kemudian menyebarkan berita yang bohong. Dan itu kan selama 1 bulan lamanya. Tidak ada kejelasan. Nabi Muhammad juga
tidak tahu apakah benar atau tidak berita itu. Itu menjadi suatu ujian besar bagi keluarga Nabi Muhammad. Ya, dituduh berzina Aisyah itu. Jadi Aisyah sendiri pada saat pulang belum tahu, yang dia sakit langsung beristirahat, sampai kemudian ada yang secara tidak sadar gitu memberitahu. Maka ketika itu dia menjadi tambah parah sakitnya, sampai 1 bulan baru turun wahyu surat An-Nur. Dan di situ Allah menegaskan bahwa Allah memasangkan orang-orang baik dengan wanita-wanita baik dengan laki yang baik. Itu untuk keluarga Nabi. Dan ini juga sebagai bantahan bagi orang-orang Syiah yang menuduh ya istri-istri Nabi itu berkhianat kepada Nabi. Padahal jelas Allah memberikan pasangan-pasangan yang soleh bagi Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi sebetulnya Nabi Ibrahim itu sudah beriman. Hanya di situ untuk memberikan pelajaran kepada kaum. Jadi bukan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, bukan. Ini sebagai cara ya. Cara Nabi Ibrahim untuk mengajak mereka berpikir ketika datang, oh ini Tuhan saya gitu ya. Jadi untuk mereka menyadarkan mereka. Jadi bukan Nabi Ibrahim sempat musyrik dulu, tidak. Nabi Ibrahim sudah bertauhid. saat Nabi tidak pernah musyrik gitu. Enggak. Saat Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu berarti dia udah jadi nabi. Hancurkan berhala. Wallahu alam, Mbak. Mungkin ya, wallahu alam. Karena kan dia sudah bertauhid ya sejak kecil itu. Sudah bertauhid. Ya kayaknya sih sudah. Karena memang para nabi juga, di antara nabi ada yang diberikan kenabian itu sejak kecil. Ada yang sejak kecil, ada yang ketika usia 40 tahun kan gitu. Seperti Nabi Muhammad. Saya pernah mendengar bahwa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutusnya untuk kaum tertentu saja, kaumnya saja. Nabi Muhammad diutus untuk Seluruh manusia. Jadi kalau dilihat dari kisah Nabi Ibrahim pindah dari satu kota ke beberapa kota itu mensiarkan agama. Berarti dia tuh sebenarnya bukan hanya di tempat tinggalnya itu aja, berarti seperti dari mana Sam ke Irak sampai ke Mesir ya saya waktu mendapat budak itu. Berarti dia tuh maksudnya untuk seluruh dunia barangkali. Enggak. Kaum yang ditemuinya saja gitu kan. Tidak untuk seluruh dunia. Ketika di Irak ya berarti kan kaumnya di Irak. Di Syam ya. Jadi yang dia temui saja, yang dia temui saja itu yang menjadi kaumnya yang diajak bertauhid. Dan di kaum lainnya kan tidak menjadi tanggung jawab Nabi Ibrahim. Makanya kan Nabi Lut kan diutus ke suatu kaum lain kan gitu ya. Itu bukan tanggung jawab Nabi Ibrahim. Bukan kayak Nabi Musa ya. Kemana-mana kaumnya ikut soalnya. Iya, Bani Israil. Karena memang ketika itu kan disebutkan tidak adalah yang beriman
Ya semuanya musyrik kecuali Nabi Ibrahim dan istrinya dan Nabi Lut itu. Di muka bumi itu nggak ada yang beriman, semuanya musyrik. Begitu. Makanya kan wajar ketika datang ke negeri ini musyrik kan dakwahnya. Kaum-kaum itu semuanya keturunan Nabi Nuh kan? Nabi Nuh. Padahal keturunan Nabi Nuh itu orang soleh semua kan waktu awal. Ya, waktu Oh yang pas naik awalnya. perahu itu Oh iya. orang soleh semua. Dan yang Iya, lain betul. sudah tidak ada yang. Udah nggak ada. Tapi dari situ jadi ini lagi. Ya iya Pak. Gak mungkin soleh terus. Dari keturunan orang soleh juga kan ada yang jadi tidak soleh. Dari keturunan Nabi Ibrahim kan juga nggak semuanya soleh. Nggak semuanya. Ada yang jadi tidak solehnya. Keturunan orang-orang Arab apakah semuanya soleh kan tidak. Yang dikutuk jadi Nabi juga keturunan Ibrahim ya. Iya keturunan Bani Israel kan keturunan Nabi Ibrahim juga. Dari Nabi Ishak, Yakub. Jadi nggak semuanya. Ya Allah wa alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.